Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah pimpinan lembaga tinggi yang memiliki perhatian yang besar terhadap jamaah haji di tanah air ini. Yang belakangan ini kita lihat kiprahnya, kita masih ingat di penghujung tahun lalu, di mana Bapak bicara langsung kepada Raja Saudi untuk penambahan kuota, dan kami juga membaca beberapa berita bahwasanya Bapak terus memotivasi kita akan adanya titik terang suatu hari nanti apabila kita berhasil melalui COVID ini untuk kemungkinan bisa berangkat haji. Dan juga berita pagi tadi, Bapak juga terus memberikan motivasi untuk bersabar hingga tahun depan. Jadi terlepas dari kedudukan Bapak yang mumpuni untuk memfasilitasi lembaga tinggi lainnya, baik eksekutif maupun legislatif, terlepas dari hubungan Bapak di kancah internasional, kami melihat di sini ada kesamaan, yaitu perhatian terhadap jamaah haji di tanah air ini. Jadi itu juga mungkin yang mempertemukan kita di pagi ini, Pak. Beberapa hari yang lalu, Menteri Agama sudah mengumumkan bahwasannya haji tahun ini ditunda. Sebetulnya sebelum pengumuman tersebut masih ada secercah harapan di kami bahwasanya haji dapat berlangsung, yang kemudian harapan itu bisa memotivasi warga negara tanah air ini yang akibatnya berimbas kepada pertumbuhan ekonomi dan semangat hidup yang bangkit kembali. Namun sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, kami ikut apa yang diputuskan dan ditentukan oleh pemerintah. Atas dasar itu mungkin banyak permasalahan yang timbul dan banyak hal yang perlu kami susun ke depannya. Selebihnya dan selengkapnya mungkin akan dipaparkan oleh Bapak Joko Asmoro selaku Ketua Umum Ampuri. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Bambang Susatyo, Ketua Majelis Pemusatan Rakyat Republik Indonesia yang selalu kami banggakan. Yang terhormat para pengurus DPP Ampuri, Ketua DPD Ampuri, dan para tim Haji Ampuri, serta anggota Ampuri yang senantiasa kami hormati dan kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bambang kami menyampaikan bahwasanya pemerintah melalui Menteri Agama telah memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah tahun ini. Pembatalan keberangkatan jemaah haji asal Indonesia ini telah dituangkan dalam keputusan Menteri Agama KMA nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah. Keputusan tersebut sebagai upaya untuk mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi COVID-19. Terkait hal ini, saya selaku Ketua Umum Pengurus DPP Ampuri beserta seluruh anggota dapat memahami dan menghargai keputusan Menteri Agama tersebut tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun penyelenggaraan ibadah haji 1441 tahun ini. Tentunya dengan mempertimbangkan alasan kesehatan, keselamatan, keamanan jemaah haji, terutama dalam memberikan perlindungan sehubungan dengan pandemi global COVID-19. Namun demikian Pak Bambang, perkenankan kami menyampaikan aspirasi dari anggota Ampuri agar dampak keputusan pemerintah tersebut tidak merugikan jemaah haji khusus dan tentunya tidak merugikan lebih jauh untuk penyelenggara atau PIHK. Dalam hal ini mempertimbangkan beberapa aspek dari pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK sebagai penyelenggara haji dari jemaah haji khusus maupun jemaah haji mujamalah. Ada beberapa aspek perbedaan tata cara
dalam persiapan maupun operasional dengan haji reguler. Di antaranya, A. Persiapan operasional haji khusus dapat dilakukan lebih cepat dengan jumlah yang terbatas yang dikelola oleh masing-masing PIHK. Maka sesungguhnya masih memiliki cukup waktu untuk menunggu keputusan resmi daripada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. B. Persiapan operasional para jemaah haji khusus sudah dilaksanakan jauh-jauh hari, termasuk pengurusan reservasi dan penyiapan persiapan lainnya. Hal ini sesuai dengan kondisi sesuai dengan surat Kementerian Agama tertanggal 11 November tahun 2019 terkait untuk melakukan verifikasi akurasi data calon jemaah haji. Kemudian surat Kementerian Agama tertanggal 22 Januari tahun 2020 konfirmasi kesanggupan penyelesaian pelunasan sebagai dasar penetapan calon jemaah haji 2020 termasuk yang calon jemaah haji cadangan. Kemudian sesuai dengan surat Kementerian Agama tertanggal 16 Maret 2020 tentang pembukaan pelunasan setoran jemaah haji khusus. C. Pengajuan permohonan pengembalian BP khusus oleh PIHK adalah 7 hari terhitung sejak masa pelunasan sesuai dengan keputusan Dirjen PHU nomor 143 tahun 2020 tentang pedoman pelunasan jemaah haji khusus. Tentunya dengan demikian PIHK telah melakukan persiapan-persiapan, kontrak-kontrak, mulai dari penerbangan, hotel, dan transportasi jauh-jauh hari sebelumnya berikut penyelesaian uang muka jaminan kontrak. B. Perlu dipahami bahwa selama ini ada potensi kerugian yang akan dialami oleh PIHK, diantaranya adalah selisih kurs saat penerima pembayaran dari jemaah kepada periode pelunasan ya kepada BPKH. Kemudian adanya selisih kurs nanti akan diakibatkan dari mulai pelunasan, masa pelunasan dengan masa pengembalian daripada pemerintah. E. Mengenai nilai manfaat yang ditolak oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dari dana jemaah haji khusus. Selama ini memang tidak pernah kami tanyakan secara langsung. Namun dengan adanya KMA 494 tahun 2020 ini, yang menyatakan adanya nilai manfaat daripada biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus, menjadi banyak pertanyaan dari para calon jemaah haji khusus. F. Penyelenggaraan haji mujamalah sesuai KMA 494 pada poin pasal K, ada sanksi hukum untuk penyelenggara yang tetap menyelenggarakan haji termasuk haji mujamalah ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 121 di mana disebutkan masa penjara pidana adalah 10 tahun dan atau denda 6 miliar. Hal ini nantinya harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah ketika pemerintah Kerajaan Saudi Arabia ternyata membuka haji dan memberikan undangan visa untuk jemaah haji mujamalah. Namun demikian, kami juga berharap sampai saat ini bahwasanya harapan kami pemerintah Kerajaan Saudi Arabia memiliki kesempatan atau pemerintah Kerajaan Saudi Arabia memiliki keputusan yang sama dengan pemerintah Saudi Indonesia yang akan membatalkan penyelenggaraan haji tahun ini. Sehingga dengan pembatalan haji oleh pemerintah Saudi Arabia memberikan kami peluang untuk segera mengembalikan dana-dana pihak ketiga yang dari Saudi Arabia kepada kami. Sehubungan dengan ditutupnya penyelenggaraan umroh pada tanggal 27 Februari dan ditiadakannya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, praktis dengan demikian selama tahun 2020 ini kami penyelenggara haji khusus dan umroh hanya bekerja setidaknya 1-2 bulan saja. Dan sisanya adalah zero income pendapatan sama sekali. Ampuri dengan jumlah anggota 455 perusahaan saat ini, di mana tidak kurang 7.000 lebih karyawan dan 20.000 keluarga yang harus diberi nafkah. Untuk itu, kiranya kepada Bapak selaku pimpinan MPR, kami mohon dukungannya dan mohon pula dukungan dari DPR untuk menjadikan perhatian untuk melakukan stimulus yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah
untuk menjadi perhatian. Terlebih dengan keputusan pemerintah untuk pembatalan haji ini akan berdampak pada usaha kami. Untuk itu, kiranya kami dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan stimulus yang kami usulkan antara lain, A. Menghapuskan sementara kewajiban akreditasi sebagai persyaratan perpanjangan izin PPU maupun PIHK, serta proses sejenisnya yang menimbulkan berbagai biaya-biaya pada kondisi pandemi COVID-19 ini. B. Kiranya mencairkan bank garansi sebagai jaminan penyelenggaraan operasional haji khusus, karena BG sementara ini tidak diperlukan dengan tidak adanya penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini dikarenakan kegiatan umroh pun tidak berjalan hingga akhir tahun. C. Mengusulkan penghapusan bank garansi PIHK yang berlaku untuk 4 tahun. Karena ini sangat memberatkan PIHK selama ini maupun PIHK yang baru. Dan sebenarnya pemerintah dapat mengganti dengan jaminan asuransi dalam pengembalian saat pengembalian biaya jemaah haji operasionalnya. D. Membantu merealisasikan pelaksanaan stimulus pemerintah mulai dari kebijakan pajak, terutama mengenai hal PPh 25, di mana dalam pelaksanaan di lapangan ini belum berjalan. E. Pengembalian pelunasan ke rekening jemaah sebagaimana disebut dalam KMA 494. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. F. Kiranya dapat menyelesaikan pengembalian dana haji khusus sesuai dengan KEP Dirjen PHU Nomor 143 tahun 2020, di mana pelaksanaannya kami dapat mengajukan 7 hari sejak masa pelunasan. Namun demikian, pengambilan BPH khusus tersebut ditangguhkan dengan surat Dirjen PPU nomor 2001 DJ tertanggal 2 April. Pak Bambang, di sisi lain terkait dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang penyelenggaraan umroh di pasal 28990, karena ini akan dapat mengakibatkan pengusaha asing atau non-muslim boleh dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Hal ini kami mohon perhatian daripada parlemen atau DPR. Kemudian, dalam kondisi saat ini, kami atas nama penyelenggara haji khusus dan umroh yang tergabung dari MUI, akhir kata ingin menyampaikan mohon keperkenaan kiranya dukungan Bapak selaku Ketua MPR, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPR, khususnya anggota Komisi 8 DPR RI, dengan kondisi yang ada pada kami saat ini. Kemudian akhir kata dengan ini pula kami ingin menyampaikan tentunya saya lagi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Kementerian Agama maupun BPKH. Tidak ada sama sekali niatan kami mencederai nama baik lembaga, apalagi pribadi daripada pejabat negara yang ada saat ini. Aspirasi yang kami sampaikan ini semata-mata hanya curah pendapat yang kiranya sama-sama kita dapat menyelesaikan secara bersama-sama untuk dapat menegakkan, mematuhi, dan melaksanakan semua perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana keuangan haji dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Demikian Pak Bambang yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan kita semua dalam menjalani kehidupan di era normal, Ampuri sebagai rumah besar dan para penyelenggara haji dan umroh serta wisata muslim tetap semangat dan terus melayani anggota dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, amanah dan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, demikian paparan dari Ketua Umum kami. Ada beberapa poin tadi, diantaranya pemerintah Saudi belum membatalkan haji dalam negeri mereka sehingga mengalami kesulitan bagi kami untuk mengajukan refund. Untuk itu kami berharap pemerintah bisa mengkomunikasikan hal tersebut kepada pemerintah kerajaan Saudi. Dan juga tadi Pak Ketua Umum berbicara mengenai nilai manfaat haji khusus yang selama ini tidak signifikan kami terima. Sementara saat awal kemarin kami melakukan pelunasan, itu dolar sedang melambung-lambungnya, sedang tinggi-tingginya Pak. Namun kami tetap memotivasi para jamaah untuk melaksanakan kewajibannya. Bahkan saat itu
keputusan Dirjen menyatakan bahwasanya pengembalian itu bisa dilakukan dalam waktu 1 minggu. Namun realisasinya tidak seperti itu, dan juga mengenai akreditasi dan PPh, berikut juga permasalahan Undang-Undang Omnibus Law. Selanjutnya silakan kami berikan waktu kepada Bapak untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang disampaikan tersebut. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Ahmad. Ada baiknya barangkali diberikan kesempatan lagi untuk 1 atau 2 lagi yang ingin menyampaikan unek-unek, katakanlah begitu, atau aspirasi, sehingga nanti saya jawab secara menyeluruh, dan kemudian mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa saya teruskan baik kepada pemerintah maupun kepada komisi terkait di parlemen. Saya silakan Mas Ahmad untuk menawarkan pada kawan-kawan, siapa lagi yang mau bicara, 1 atau 2 orang lagi, silakan, supaya nanti bisa saya tangkap. Tapi penjelasan Mas Pak Joko, ya, sebagai Ketua Hukum Ampuri, itu sudah menyeluruh. Memang banyak persoalan yang harus ditata ulang atau diperbaiki dalam regulasi umroh dan haji ini, kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi. Dan saya menarik satu kesimpulan bahwa harus ada effort yang terus-menerus didorong ke Kementerian Agama agar jamaah maupun penyelenggara haji itu tidak terlampau dirugikan dan tidak merasakan nilai manfaat dari apa dana yang selama ini menjadi jaminan, menjadi setoran, atau apapun namanya pada Kementerian Agama. Saya kira, ya silakan Pak Ahmad kalau ada yang mau menyampaikan lagi sebelum saya menyampaikan nanti secara menyeluruh. Ya. Silakan Pak, rekan-rekan ada yang mau menanggapi atau berkata. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Joko ya, tapi kan saya sudah nangkep semua, saya catat dengan baik nih apa yang disampaikan oleh Pak Joko nih. Ya nanti mohon nanti bahan-bahan yang disampaikan Pak Joko nanti di WA ke saya melalui staf saya, supaya jadi bahan saya untuk menyusun satu usulan maupun narasi yang akan saya bangun nanti, akan saya sampaikan ke publik bahwa Kementerian Agama atau pemerintah dalam ini juga harus memperhatikan kepentingan salah satu sektor yang sekarang sangat terpukul, seperti pariwisata, ya, juga penyelenggara umroh dan haji. Silakan kepada kawan-kawan dari Ampuri, ya. Kalau masih ada ya. Ya, kebetulan hari ini juga hadir Pak beberapa pengurus DPD kami, karena kami ada juga pengurus di wilayah, ada beberapa bagi laku. Kebetulan juga ikut hadir di sini. Kan mungkin tadi ada Pak Bungsu ya, Pak Bungsu. Mohon ini dibuka ruang ke Pak Bungsu. Di Maiti mohon dibuka itu ruang ke Pak Bungsu. Pak Bungsu tadi mau bertanya ya. Ya itu Pak, sebetulnya lebih kepada nilai manfaat yang kami harapkan, yang menjadi pertanyaan para jamaah, proses pengembalian dana yang sebelumnya dijanjikan hanya 1 minggu, namun apa yang kami alami saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut. Walaupun ada berita tadi malam ada berita bahwasanya sudah ada setelah desakan dan setelah ada penyampaian di media oleh beberapa pengurus kami. Hari ini Kementerian Agama memanggil para pengurus asosiasi terkait masalah proses pengembalian. Izin Pak Ahmad, boleh? Silakan tanda sekjen, Pak Firman. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bambang Susatyo, Ketua Umum, dan KDK dan KDP setelah pengurus Ampuri, Ketua DPD, dan beberapa anggota yang hadir pada rapat diskusi interaktif
Berharap suara saya cukup jelas bisa didengar. Sangat jelas, Pak. Oke. Pak Bambang, terima kasih atas waktunya dan kami sangat apresiasi atas kesediaan Bapak untuk dapat berdiskusi dengan Ampuri di hari ini. Sesungguhnya KMA 494 tentang pembatalan haji itu sudah mencakup seluruh jamaah yang akan berangkat dari Indonesia. Dalam kondisi kebijakan itu diambil ketika Saudi belum memberi keputusan resmi tentang pembatalannya. Kami mohon jika kami di Ampuri memahami kalau seandainya pemerintah memutuskan untuk membatalin, karena betul bagi pemerintah dari segi pelayanan jamaah reguler tidaklah cukup mudah dengan waktu yang 1 bulan untuk bisa mempersiapkan segala hal. Namun kami agak sayangkan dan jika bisa menjadi pemikiran pemasukan juga, sebagaimana tadi dielaborasi oleh ketum kami, sesungguhnya kebijakan itu berefek sangat berat bagi PHK, karena itu adalah harapan kami terakhir dari usaha tahun 2020 ini untuk bisa menyelenggarakan haji setelah umroh ditutup. Kami melihat potensi arah untuk dibukanya haji tahun ini sangat besar, karena perkembangan terakhir terkini di Saudi Arabia sungguh sangat menggembirakan bagi kami. Masjid Nabawi sudah dibuka, Masjidil Haram sudah ada planning dibuka untuk umum kembali tanggal 21 atau 23 Juni bulan ini, 21 atau 22 bulan ini, karena 29 Syawal. Kami masih yakin insya Allah pemerintah Saudi akhirnya akan membuka. Yang kita takutkan adalah jika pemerintah Saudi membuka, tentu jamaah Indonesia tidak jadi berangkat, karena KMA yang sudah diputuskan oleh Menteri Agama. Kami melihat ada kesempatan sebetulnya kalau seandainya PHK kami diberi kesempatan untuk tetap bisa menyelenggarakan ibadah haji tahun ini dengan membawa jamaah haji khusus yang jumlahnya juga tidak banyak, yang tahun ini yang melunasi sebesar 15.746 jamaah saja. Itu, dan alhamdulillah mayoritas jamaah haji plus, bagaimana Pak Bambang juga ketahui, mungkin sudah karena selama ini menikmati fasilitas haji plus juga, bahwa sesungguhnya mayoritas jamaahnya cukup muda, kemudian ekonomi menengah ke atas, yang paling penting mereka well informed dan well informed tentang COVID-19. Jadi, dan kami telah bersurat sebetulnya bulan lalu ke Menteri Agama menyatakan bahwasanya Ampuri siap untuk memberangkatkan jamaah haji ona khusus dengan mengikuti segala protokol COVID-19, baik yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, walaupun juga pemerintah Saudi Arabia. Bahkan kami telah melakukan persiapan matang untuk manasiknya. Jadi sebulan Ramadan kemarin kami 1 bulan selalu online dengan seluruh jamaah haji khusus anggota Ampuri tentang manasik haji. Dibimbing oleh para asatidz, termasuk diantaranya Bapak Profesor Quraish Shihab, Dasa Latif, dan sebagainya. Kami berharap punya kesempatan Pak untuk diskusi ulang jika pemerintah Saudi membuka kembali haji, tetap membuka haji tahun ini untuk ONA khusus bisa memberangkatkan. Karena secara fasilitas kami bisa katakan hampir semua travel PHK sudah melakukan reservasi hotel, reservasi transportasi, dan konsumsi untuk persiapan pelayanan kami di Tanah Suci untuk haji tahun ini. Itu saja masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin itu bisa jadi satu fenomena menarik manakala pemerintah Saudi membuka haji dan membatalkan haji. Itu bisa jadi satu dilema juga bagi penyelenggara haji umroh dan rekan-rekannya di kerajaan Saudi Arabia, di mana payment pembayaran sudah pada masuk. Mungkin Bapak bisa menanggapi hal tersebut. Ya, baik. Terima kasih Mas Ahmad. Jadi memang ini seperti buah si malakama. Satu sisi negara harus menyelamatkan nyawa dan jiwa rakyat, tapi sisi lain juga harus memperhatikan kepentingan daripada ekonomi rakyatnya itu sendiri. Jadi memang kalau pemerintah Arab Saudi kemudian juga melakukan penutupan, maka mungkin akan lebih mudah bagi penyelenggara haji kita untuk mengklaim refund-nya, kan begitu. Tapi yang jadi persoalan adalah kalau nanti pemerintah Arab Saudi ternyata membuka haji, tapi Indonesia tidak memanfaatkan peluang memberangkatkan jemaah hajinya ke Arab Saudi. Ini mungkin jadi persoalan. Makanya menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana mencarikan suatu jalan yang win-win tanpa merugikan jamaah
maupun penyelenggara haji dalam hal ini, dan tugas negara untuk menjaga keselamatan rakyatnya juga berjalan. Baik, saya mulai saja penyampaian daripada pertemuan hari ini. Pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman semua. Minal aidin wal faizin. Semoga momentum hari raya ini walaupun dalam keadaan yang sulit, semua kita mengalami masa-masa yang luar biasa kesulitannya, bisa terus diberikan kesehatan, keimanan, maupun rezeki, ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dalam melewati hari raya kemarin juga tidak kehilangan keikmatan kita dalam bersilaturahmi maupun berhalal bihalal, walaupun sekarang ini kita lewat virtual. Saya menyadari bahwa kita sama-sama sudah mendengarkan dan menyimak kebijakan pemerintah melalui keputusan Menteri Agama dengan alasan dilandasi oleh sebuah kenyataan hingga kemarin katanya pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan haji untuk tahun 2020. Artinya belum memberikan jawaban apakah akan ada atau tidak di tengah kondisi pandemi COVID yang masih melanda dunia. Nah, tentu ini menurut Kementerian Agama akan mempengaruhi proses penyiapan haji di tanah air. Tapi kalau tadi mendengar keterangan daripada Pak Joko sebagai Ketua Umum APURI bahwa seluruh penyelenggara haji sudah siap untuk memberangkatkan jamaah dan pembinaan, termasuk juga pengurusan visanya, semua penerbangan, hotel dan segala macamnya sudah siap. Nah, sementara Kementerian Agama dalam hal ini pemerintah belum mendapatkan lampu hijau dari Kerajaan Arab Saudi untuk penyelenggaraan haji tersebut. Jadi selain dampak kesehatan dan dampak sosial yang menyentuh semua sektor, terutama yang paling terpukul menurut saya adalah sektor pariwisata termasuk penyelenggara jemaah haji ini, karena sejak Februari tidak lagi bisa menyelenggarakan umroh maupun persiapan untuk haji yang hari ini harusnya sudah makin matang secara pemberangkatannya. Nah, kebijakan pembatalan keberangkatan haji, menurut saya sudah menyampaikan kemarin dapat dimaklumi oleh pemerintah, karena tugas pemerintah sesuai dengan konstitusi adalah mengutamakan keselamatan warga. Ini perintah Undang-Undang Dasar, perintah konstitusi. Jadi ini kalau dilanggar oleh pemerintah juga ujungnya bahaya juga, bisa menyebabkan ancaman konstitusi bagi pemerintah hari ini. Dan saya juga sudah mendengar pernyataan pertimbangan dari PP Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama yang membenarkan dalil bahwa mencegah kerusakan harus diutamakan daripada mendapat kemaslahatan. Itu argumentasi yang disampaikan. Tapi saya lebih senang melihat dari sisi yang lain. Artinya, kalau saja pelaku ekonomi lain itu mendapat stimulus, UMKM dapat stimulus, harusnya penyelenggara haji ini juga mendapatkan hal yang sama. Pertama, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Joko, misalnya tentang pengembalian bank garanti, pengembalian uang-uang jemaah haji yang dijanjikan 1 minggu setelahnya dikembalikan, tapi hari ini belum dipastikan pengembaliannya. Kemudian juga sampai saat ini belum ada nilai manfaat yang dirasakan baik oleh jemaah, khususnya oleh jemaah haji, dari dana yang disimpan di Kementerian Agama dalam hal ini BPKH. Jadi belum, dan ini juga yang harus menjadi perhatian kita. Saya kira pengorbanan yang dilakukan oleh penyelenggara haji, ya, dari mulai menanggung siklus 2 sampai 3 ribu atau total 8 juta per jamaah,
kemudian juga bagaimana menyelamatkan uang yang sudah dibayarkan kepada hotel dan penerbangan. Kemudian bagaimana yang paling berat adalah menghadapi jemaah haji, bagaimana uang para jemaah ini yang mungkin saja dikumpulkan dengan susah payah itu bisa dikembalikan segera. Jadi Pak Joko dan Pak Firman sebagai Sekjen Ampuri, apa yang disampaikan tadi akan menjadi catatan saya penting dan saya akan sampaikan nanti kepada pemerintah agar penyelenggara haji ini tidak menjadi korban yang akan membuat ekonomi juga makin terpuruk. Kita sudah sepakat untuk menyiapkan dana penanggulangan COVID ini untuk recovery semua sektor, termasuk sektor ekonomi, 405 triliun dan bahkan mungkin bisa bertambah ke depannya karena kita sudah memberikan kewenangan pada pemerintah melalui Perpu nomor 1 2020 kemarin untuk melakukan apapun yang dianggap bisa meringankan beban para pelaku ekonomi, para pelaku usaha, dan rakyat yang menghadapi PHK dan segala macam. Jadi semua sebetulnya sudah dipikirkan oleh rakyat, sudah dipikirkan oleh pemerintah, cuma memang saya setuju dengan Pak Joko tadi, bahwa kenyataan di lapangannya tidak seindah di atas meja dalam bentuk peraturan atau kesepakatan pemerintah. Bahkan Presiden sudah memerintahkan untuk utang bank diberikan relaksasi, kredit bank diberikan relaksasi untuk penundaan pembayaran sampai 6 tahun ke depan, tapi faktanya belum bisa dilakukan secara langsung pada hari ini sehingga makin memberatkan semua pelaku usaha. Dan saya kira ini juga dirasakan oleh para penyelenggara haji yang tergabung dalam Ampuri. Yang bisa saya lakukan dan saya janjikan kepada saudara-saudara semua adalah bahwa apa yang disampaikan tadi akan saya teruskan. Yang paling mungkin adalah sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang ada, pengembalian dana haji, kemudian pencairan bank garansi, yang memang kalau memang tahun ini disepakati tidak ada, ya apa gunanya bank garansi bisa dikembalikan, kemudian juga bebaskan uang pendaftaran ulang yang besarnya menurut Pak Joko ini agak lumayan besar. Kemudian juga tugas pemerintah adalah melobi kerajaan Arab Saudi, apapun kondisinya nanti karena pemerintah sudah memutuskan untuk menunda, maka pengembalian daripada apa yang sudah dibayarkan kepada hotel dan seluruh transportasi di Arab Saudi itu bisa carry over pada pelaksanaan haji berikutnya atau dikembalikan. Jadi memang sudah langkah-langkah plan A, plan B. Plan A-nya ya, kalau nanti pada perkembangannya dengan situasi dan kondisi yang kemudian cepat berubah, kita berharap keputusan Kementerian Agama ini bisa ditinjau kembali. Setelah ada lampu hijau dan jaminan dari Kerajaan Arab Saudi, dan kemudian dari perhitungan data dunia maupun data kita, COVID sudah mulai adanya penurunan. Karena bagaimana juga dari mulai berangkat, itu situasi rentan penularan itu sudah pasti ada. Apalagi di pesawat, kecuali pesawatnya duduknya dijarang-jarangin, tapi itu pun akan menimbulkan biaya setidak-tidaknya 2 kali lipat daripada apa yang ada, karena kapasitas pesawat misalnya 1.000, terpaksa harus 500, dan ini bukan 500-nya harus dibebankan kepada jamaah. Ini juga harus menjadi diperhitungkan oleh para penyelenggara haji. Jadi kalau mengikuti protokol kesehatan, maka penerbangan harus mengikuti protokol kesehatan sehingga jarak duduknya juga harus kosong kanan kirinya. Nah, sehingga kapasitas penerbangan yang tadinya 1.000 itu hanya boleh memuat misalnya setengah. Lalu pertanyaannya kemudian adalah bagaimana beban biaya yang setengah lagi harus dikenakan, untuk akan dibebankan kepada para jemaah.
Ini juga yang harus menjadi pertimbangan kita. Lalu kemudian kalau ada jemaah dari penyelenggara haji, misal jamaahnya ada yang terkena COVID dalam perjalanannya, atau katakanlah terjadi musibah dalam proses inkubasi yang 3 minggu ini, atau 2 minggu sampai 3 minggu ini terjadi sesuatu hal di sana, ini juga akan menjadi masalah hukum tersendiri bagi penyelenggara jemaah haji. Ini juga harus dibicarakan dengan seksama dengan Kementerian Agama, manakala nanti ada lampu hijau dari Kerajaan Arab Saudi, maka yang harus dilakukan adalah duduk bersama dengan Kementerian Agama, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kira-kira itu yang bisa sampaikan Pak Joko dan Pak Ahmad, Pak Firman. Intinya saya concern betul terhadap nasib para jemaah yang saya tahu persis. Orang tua saya pun untuk pergi haji itu berusaha dirinya lama sekali, dan pada saatnya tidak jadi berangkat itu suatu kekecewaan. Tapi kalau dari sisi niat itu sudah sampai. Tapi kita ingin memberikan kepada semua pihak agar kita bisa mendapatkan solusi yang baik dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Ya kalau misalnya Pak Negara Haji sudah siap, sebetulnya tidak ada masalah. Tinggal begitu Kerajaan Arab Saudi membuka diri, ya tentu harus dengan berbagai segala resiko dan segala macam masih dibicarakan dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Plus juga penambahan kosnya, tentu perlakuannya juga akan berbeda untuk penyelenggara jemaah haji biasa dengan haji pasca dalam rangka protokol COVID ini. Yang tadinya 1 kamar mungkin buat 3 orang, mungkin tidak bisa lagi, harus 1 orang. Ini hal-hal yang juga harus kita pikirkan. Saya kira begitu Pak Joko, tapi apa yang disampaikan tadi akan menjadi catatan saya dan akan saya sampaikan ke komisi terkait di DPR, dan juga kita akan menyampaikan juga ke Kementerian Agama, dalam hal ini pemerintah, dan saya juga akan sampaikan nanti ke publik bahwa Kemenak tidak boleh dengan keputusan itu ada beberapa konsekuensi juga yang harus dilakukan oleh Kemenak, terutama dalam yang menyangkut jamaah maupun penyelenggaranya, agar tidak ada yang dirugikan. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi saya prihatin dan saya menaruh perhatian besar atas nasib daripada para jemaah kita, nasib daripada penyelenggara haji kita yang selama ini telah bekerja dan mengikuti aturan pemerintah dengan patuh, dan sekarang sudah seharusnya juga kepatuhan itu dikompensasi dengan perlakuan atau keputusan yang baik, saya kira, dari pemerintah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, kami yakin Pak Bambang. Kami yakin perhatian Bapak kepada para jamaah dan kami para penyelenggara cukup besar melihat dari sepak terjang Bapak selama ini, dan kami yakin juga harapan dan aspirasi kami tidak akan berhenti di sini, dan kami yakin juga manakala ada kemungkinan haji dibuka bisa dijembatani untuk ditinjau kembali kebijakan yang ada, dan semua aspirasi kita tidak berhenti dan karam, dan kami yakin dengan bantuan Bapak akan berlayar. Dorong berjalan semua itu, Pak. Tolong bantu saya, Pak Ahmad, bahan tadi yang sampaikan Pak Ketua Umum, sampaikan segera, saya akan bunyikan nanti di break bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan dalam penyelenggaraan haji ini, plus hak-hak para jamaah terkait dengan keputusan kebijakan pemerintah untuk menunda
haji, supaya semua paham posisi dan kedudukannya masing-masing. Baik, Dan Pak. Baik. tetap berharap bahwa haji tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini dengan satu kondisi tertentu, di mana harus ada kesepahaman antara penyelenggara haji, jamaah maupun dengan Kementerian Agama. Ya. Iya. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kami akan segera buat resumenya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Irwan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Bambang. Baik, sahabat teman-teman sekalian, ya. Terima kasih, acara sudah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.